Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini rasanya sangat sulit menemukan orang yang mau berkorban secara totalitas atau seutuhnya kepada rekannya atau kepada sahabat karibnya terdekat sekalipun. Pengorbanan mungkin juga ditemukan, tetapi hanya kepada orang yang dia cintai saja. Jarang kita menemukan seseorang mau berkorban untuk orang yang selama ini memusuhinya, untuk orang yang selama ini memakinya, untuk orang yang selama ini menuduhkan hal jahat kepadanya. Pengorbanan akan diberikan seseorang ketika orang yang ditujukan itu adalah orang yang dikasihinya dan orang yang mengasihinya. Tidak sulit rasanya memang bagi orang yang mengasihi seseorang dengan amat sangat untuk berkorban sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini kita mendengar suatu pernyataan bagaimana Yesus memberikan darahnya kepada kita, mengorbankan nyawanya kepada kita. Dan itu adalah bentuk pengorbanan Yesus yang sangat sempurna. Yesus berkorban bagi kita yang berdosa. Yesus berkorban bagi orang yang dikasihinya, yaitu kita. Sekalipun setiap hari tidak pernah lewat hari demi hari kita tanpa melakukan dosa. Seringkali pikiran kita berdosa, mulut kita berdosa, perkataan kita menyakiti hati orang lain, sikap kita menyakiti hati orang lain. Tetapi bagaimanapun sikap dan kondisi kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap berkorban bagi kita. Itu sebabnya nats ini berkata bahwa kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Kata mahal di dalam nats ini menunjukkan bahwa tidak terbeli pengorbanan Yesus. Tidak dapat disandingkan oleh apapun pengorbanan Yesus tersebut. Kata mahal di dalam nats hari ini menunjukkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus tidak dapat diukur oleh apapun. Dan itu yang telah kita terima. Pengorbanan Yesus yang terbesar adalah kematiannya. Memberikan nyawanya bagi saya dan bagi Bapak, Ibu, dan kita semua. Oleh karena itu dikatakan di dalam nats ini, darah yang mahal yaitu darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya pengorbanan Yesus itu sungguh amat sempurna kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita adalah orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, apakah respon kita terhadap penebusan yang Yesus lakukan kepada kita? Bila kita dicintai seseorang, bahkan dia berkorban bagi kita, pastilah hati kita menjadi luluh dan akhirnya begitu mengasihinya. Lalu sekarang, Yesus sudah berkorban bagi kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Layaklah kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Ketaatan kita meningkat. Kesetiaan kita juga meningkat kepada Tuhan. Kita harus semakin mengkoreksi diri kita bila kita melakukan kesalahan. Kita harus bertahan dan berjuang ketika kita ingin melakukan dosa. Itulah wujud orang-orang yang telah menerima pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah menerima pengorbanan yang mahal haruslah lebih berhati-hati untuk menahan diri ketika dia tergoda melakukan dosa. Marilah kita semakin taat kepada Tuhan,
semakin mengasihi Tuhan sebagai bentuk rasa kagum kita atas pengorbanannya yang sempurna. Kiranya firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus kepada kami. Ajarilah kami untuk mensyukuri segala rahmat-Mu kepada kami. Biarlah jiwa kami bersorak untuk menyambut pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur karena firman-Mu meneguhkan kembali iman kami, bahwa kami harus semakin taat kepadamu, semakin mencintai Engkau. Biarlah itu terlihat dan terwujud dalam kehidupan kami setiap saat. Hari ini mengawali segala aktivitas kami, kiranya Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh melekat di hati kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan hari ini, segalanya terberkati oleh kemurahan Tuhan. Terimalah doa kami ini, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.